Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Oktaviana, mahasiswa psikologi dari Universitas Bina Bangsa semester 5. Di sini saya mau membuat video presentasi untuk kepentingan tugas mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi. Saya ingin mempresentasikan tentang kisah wirausaha muda di era digital. Yang pertama, di sini ada fenomena wirausaha generasi digital. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2014 telah meningkat menjadi 7,24 juta jiwa atau 5,94% dibandingkan pada Februari 2014 sebesar 5,7%. Tingginya angka pengangguran ini dikarenakan jumlah tenaga kerja yang ingin memasuki dunia pekerjaan tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Salah satu faktor tingginya angka pengangguran adalah terlampau banyaknya tenaga kerja yang diarahkan untuk bekerja ke sektor formal, sehingga ketika pekerjaan di sektor formal tidak berkembang, maka individu tidak berusaha untuk menciptakan pekerjaan sendiri atau berwirausaha. Jumlah wirausaha di Indonesia dikatakan masih cukup rendah. Pada tahun 2010, dari 230 juta penduduk, hanya 0,2% yang berprofesi sebagai wirausaha. Namun, data tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah wirausahawan mengalami kenaikan menjadi 1,6%. Kenaikan 1,4% ini diduga disebabkan oleh banyaknya lapangan kerja baru bagi kaum muda yang menggunakan teknologi informasi dalam berwirausaha, terutama melalui media sosial. Online shop adalah jenis lapangan usaha baru bagi kaum muda yang lahir dan berkembang bersamaan dengan teknologi informasi dan komunikasi digital. Poin kedua, di sini ada potret kontras wirausaha sebelum dan sesudah generasi digital. Salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berwirausaha terutama sebelum generasi digital adalah survival atau keinginan untuk bertahan hidup. Di sini saya akan memberi contohnya adalah seorang Chung Ju-yong, pendiri industri otomotif Hyundai yang lahir tahun 1915 di bagian utara Korea yang saat itu dikuasai oleh Jepang. Sebagai anak sulung, Ju-yong harus bertanggung jawab mengasuh ketiga adiknya. Setiap hari saat subuh tiba, Ju-yong harus bangun dan pergi ke ladang dengan berjalan kaki sejauh 8 km dari rumahnya. Di tengah udara yang dingin, ayahnya bertekad mendidiknya menjadi seorang petani yang tangguh, namun terdorong oleh pikiran untuk hidup yang lebih baik. Sesudah berhasil menyelesaikan SD di tahun 1931, Ju-yong pergi ke Seoul tanpa sepengetahuan ayahnya dan menjadi kuli bangunan di sebuah pelabuhan di Chungjin. Namun baru 2 bulan di Chungjin, ayahnya menemukannya dan membawanya pulang. Ju-yong sempat beberapa kali kabur dari rumah, namun selalu gagal sampai suatu saat Ju-yong melihat iklan sekolah akunting. Dengan berbagai cara, akhirnya ia berhasil masuk menjadi siswa di sekolah tersebut. Sebagai siswa, ia gemar membaca buku-buku tentang motivasi, biografi, dan cerita sukses orang-orang terkenal dan kaya yang memberinya ilham dan inspirasi untuk mencapai kebesaran jiwa dan kesuksesannya. Kisah muda Ju-yong amat kontras dengan kisah muda yang dengan mudah dapat ditemukan di zaman sekarang. Saat ini individu belajar, bekerja, menulis, dan berinteraksi dengan individu lain dengan cara yang sangat berbeda. Milenial lebih sering membaca blog daripada koran dan lebih sering bertemu seseorang secara online daripada bertatap muka langsung, karena saat ini interaksi sosial mereka terhubung melalui teknologi digital. Wirausaha masa kini
bukanlah generasi tradisional seperti dilukiskan dalam kisah kerja keras Juyung. Ketika merintis usaha, wirausaha muda masa kini merupakan generasi pribadi visioner yang mengembangkan kemampuan pada era teknologi. Mereka memiliki ide-ide yang dilaksanakan dengan cara mereka sendiri tanpa harus meminta izin kepada orang lain. Di Indonesia sendiri, telah banyak pengusaha muda yang memulai bisnis dari usaha kecil dan memanfaatkan media online untuk memasarkan produk mereka. Perkembangan baru ini mulai populer di tahun 2006. Pada akhir 2008, jumlah toko online di Indonesia meningkat puluhan hingga ratusan persen dari tahun sebelumnya. Poin ketiganya, wirausaha muda Indonesia generasi digital. Tampaknya, wirausaha generasi digital di dunia maupun juga di Indonesia tidak harus mengalami jenis perjuangan untuk survive sebagaimana dialami generasi wirausaha sebelumnya seperti Chung Ju-yung. Wirausaha generasi digital ini tentu juga jungkir balik seperti Ju-yung, namun cara kerja keras mereka berbeda karena kini mereka banyak ditunjang dan dipermudah oleh kehadiran teknologi informasi. Salah satu contoh pengusaha muda Indonesia yang sukses lewat media digital adalah RH atau nama samaran. Usia 28 tahun, seorang internet marketer muda yang mengidap muskular distrofi, sebuah kelainan bawaan yang menggerogoti fungsi motorik secara perlahan-lahan sampai akhirnya penderita tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Tahun 2007, RH mengikuti kursus internet marketing yang didaftarkan oleh ibunya. Ia mengikuti kursus tersebut selama 2 hari dengan pengajar yang didatangkan dari Singapura. Pada awalnya, RH sama sekali tidak tertarik mengikuti kursus yang cukup mahal tersebut. Namun, ia mengikuti kemauan orang tuanya sebagai bentuk tanggung jawab. Setelah mengikuti kursus tersebut selama 2 hari berturut-turut, ia merasa bosan, lesu, dan capek. Ia tidak mengerti materi yang disampaikan karena berbahasa Inggris. Karena RH pada dasarnya senang sekali belajar, hasil jerih payahnya sebagai internet marketer ia gunakan untuk mempelajari hal-hal baru yang ingin dikuasainya seperti menulis, public speaking, dan memperdalam ilmu komputer. Pada tahun 2008, ia sempat membuat toko online penjualan mobil bersama saudaranya. Hal tersebut ia lakukan untuk membantu saudaranya yang bekerja di sebuah perusahaan mobil. Nah, jadi itulah hasil presentasi saya. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.